Di sebuah rumah kecil, yang dindingnya seolah ikut bergetar setiap sore, Akas sering meringkuk di pojok tempat tidurnya. Suara ayahnya, yang menggelegar selalu menembus celah pintu. Apapun yang dilakukan ibu selalu salah di mata ayah, mulai dari masakan yang kurang garam, hingga barang yang lupa ditaruh pada tempatnya. Kamu itu tidak bisa apa-apa. Bentak ayah, hingga tetangga sebelah pasti bisa mendengar setiap kata makiannya. Setiap kali itu terjadi, ibu akan masuk ke kamar Akas dengan mata sembab. Ia tidak membalas teriakan ayah, dia hanya memeluk Akas erat-erat dalam diam. Pemandangan itu memupuk rasa benci di hati Akas. Memang benar, ayah sangat sayang padanya. Mainan mahal, sepatu baru, atau makanan enak selalu tersedia untuk Akas. Namun bagi Akas, semua pemberian itu terasa hambar jika melihat tangan ibu gemetar karena takut. Badai yang mengubah segalanya. Suatu sore, suasana rumah yang biasanya bising oleh teriakan mendadak hening. Sebuah telepon dari rumah sakit membawa kabar buruk, ayah mengalami kecelakaan parah. Saat tiba di rumah sakit, Akas melihat sosok lelaki perkasa yang biasanya ia benci itu terbaring lemah. Dokter bilang, cedera di kakinya sangat parah. Mungkin akan sangat sulit bagi beliau untuk berjalan normal kembali, bisik dokter. Saat pulang ke rumah, keadaan berbalik 180 derajat. Ayah yang biasanya berkuasa kini hanya bisa berbaring. Disinilah, Akas melihat sesuatu yang luar biasa, ibu tidak menaruh dendam. Setiap pagi, ibu dengan sabar menyuapi ayah, mengganti perbannya, dan memijat kakinya yang kaku. Untuk menyambung hidup dan membiayai sekolah Akas, ibu mulai berjualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Ibu bekerja dari subuh hingga larut malam tanpa sedikit pun mengeluh tentang perlakuan kasar ayah di masa lalu. Kata yang runtuh bersama air mata. Seminggu berlalu dalam kesunyian yang berbeda. Suatu malam, Akas melihat ayah sedang menatap ibu yang tertidur kelelahan di kursi samping tempat tidurnya. Saat Akas masuk membawakan air, ayah memegang tangan Akasa, matanya berkaca-kaca. Akas, ayah minta maaf. Suara ayah serak, tidak lagi keras seperti dulu. Ayah sudah jahat pada ibu, juga padamu. Ayah baru sadar, di saat ayah jatuh, hanya kalian yang tidak meninggalkan ayah. Ibu terbangun, dan ikut menggenggam tangan ayah. Tidak ada kemarahan di sana, hanya keikhlasan. Hari itu, Akas merasakan kebencian di hatinya, yang sekeras batu mulai retak dan luruh. Ia menyadari, bahwa memaafkan adalah kekuatan, yang jauh lebih besar, daripada membenci. Cahaya baru. Perlahan tapi pasti, suasana rumah berubah. Ayah mulai belajar berjalan menggunakan kruk, dibantu oleh Akas, dan ibu. Tidak ada lagi teriakan. Ayah belajar bicara dengan lembut, menghargai setiap masakan ibu, dan sering berterima kasih. Meski kakinya belum pulih total, ayah mulai berusaha mencari nafkah lagi dengan keahlian yang ia punya dari rumah. Rumah mereka tidak lagi dikenal tetangga karena keributannya, melainkan karena aroma kue ibu dan tawa kecil yang sesekali terdengar dari balik jendela. Akas kini paham bahwa keluarga yang utuh bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan keluarga yang mau saling memaafkan dan berubah menjadi lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman.